Jelas. Maksudnya lamun di mixer itu. Maksudnya audio nih. Iya. Ya kan ngone mic nih. Yang mana mic orang maksudnya lamun betok orang Ada tambahannya. Ya, ada tambahannya. Cuma kan aku orang ngerti anak kayak dia anak. oh iman masjid kayak nganggo kayak kecil orang gelem karena pelantang-pelantang. Telepon aja kan. Bisa. Anak murah. Apa enak kali kondong toko? Set. Ini oke itu nih kayaknya uang sing praktis tapi Pirosa juga mau kayak gitu yang kayak dulu orang pati pelantang Tulisan berjalan ke channel apa? answer lu gede Facebook answer lu gede larangan Hari belas juga orang pun siap ayo siap woro-woro siap di woro-woro aku siap Jumatan nggak mana tripod. oh LDNO keren mana Monggo para bapak-bapak ya masuk karena kita akan memasuki acara yang selanjutnya yaitu pembahasan atau ngaji kitab Waqidul Ma'am yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Yai Abdul Haq MPD. Kepadanya Bapak Yai Abdul Haq waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad.
kita pegang. Mereka sing tang Jawa yang lepet. Pun mulai. Cek bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qaidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa ahli baitihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was salihin wal a'immatil mujtahidin wa khususan muassisi jam'iyati Nahdlatul Ulama wa zu'ama'i qaryati Ula Kelor wa jami'il muslimina wal muslimat minal aba'i wal ummahat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna biha bi'ibadikas salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, para kiai, para sepuh, bini sepuh, kasupuhan sedaya ingkang kula mulyakaken, para tokoh masyarakat Desa Pula Kelor, hadirin sekalian, para sahabat Ansor Banser yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala dalam suasana mengaji, dalam suasana pengajian majelis dzikir dan sholawat Rijalul Ansor. Mudah-mudahan kegiatan yang semacam ini kita rasakan barokahnya bisa dirasakan oleh kita, dirasakan oleh masyarakat sekitarnya, dan mudah-mudahan kita semakin mantap, semakin yakin bahwa yang kita anuti, yang kita pedomani, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah,
itu adalah merupakan sesuatu yang harus kita pedomani. Melanjutkan kitab Al-Kawakibul Lamma'ah. Kitab Al-Kawakibul Lamma'ah niki kitab ingkang dados pedomanipun Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususipun inggih menika teng Jamaiyah Nahdlatul Ulama. Niki perlu dipun sosialisasikaken, dipun masyarakataken supados generasi kita itu tidak terputus dari apapun yang berhubungan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik aspek ajarannya, aspek sejarahnya, metodologinya, kemudian aspek-aspek yang lain. Nah, kita insya Allah melanjutkan kitab Al-Kawakibul Lamma'ah. Sebelumnya mari kita menata niat terlebih dahulu dalam hati masing-masing. Mudah-mudahan kita semakin bertambah ilmu, bertambah amal yang baik, dan puncaknya adalah kita ketika meninggal itu dalam keadaan iman yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Muallif yakni Syekh Abdul Fadl Ibnu Syekh Abdus Syakur. Beliau murid langsung dari Mbah Kiai Hasyim Asy'ari. Kitab niki pernah corosan niki niku diseminarkan, dan ini adalah kitab pilihan ya, pilihannya orang-orang warga Jamaiyah Nahdlatul Ulama. Oke, niki pernah diseminarkan teng Tebuireng, teng pondokipun Mbah Hasyim Asy'ari, tapi beliau niki sampun seda. Mbah Hasyim sampun seda, tapi kitab niki direkomendasikan dening para ulama wekdal niku supados dipun wucalaken teng pondok-pondok, teng madrasah, teng masyarakat umum. Monggo sareng-sareng ngaos kitabipun Mbah Fadl niki. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi amdadihi amin. Faslun. Qala ar-Ramliyu fi syarhil minhaji wal mubtadi'u man khalafa fil aqaidi ma alaihi ahlus sunnati mimma kana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa man ba'dahum. Faslun utawi iku ana setunggaling fasal. Qala ngendika sapa Ar-Ramliyu. Ar-Ramli niku wonten kalih sing terkenal niku wonten sing namine Syamsuddin Ar-Ramli, wonten Syihabuddin Ar-Ramli. Sing dados bapak niku namine Syihabuddin Ar-Ramli, putrane niku julukane Syamsuddin Ar-Ramli. Niki ulama-ulama panutanipun Jamaiyah Nahdlatul Ulama. Wonten kitab Syarhil Minhaj. Fi Syarhil Minhaji, ing dalem syarah kitab Al-Minhaj, ngendika wal mubtadi'u ing dawuh wal mubtadi'u. Wal mubtadi'u utawi pelaku bid'ah iku man wong
khalafa kang nulayani sapa siman fil aqaidi ing dalem pira-pira akidah nulayani ma ing perkara alaihi kang iku netepi ing atase ma ahlus sunnati utawi ahlus sunnah. Nyatane ma alaihi ahlus sunnah iku mimma saking perkara kana kang ana iku alaihi netepi ing atase ma sapa annabiyyu nabi kita sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu lan pira-pira sahabate nabi waman lan generasi ba'dahum ing dalem sakwise ashabihi wal muradu utawi kang den kersakaken bihim kelawan ahlus sunnah fil azminati ing dalem pira-pira mangsa ing dalem pira-pira waktu zaman al mutaakhirati kang akhir iku imamaha pengajeng kaliye ahlus sunnah rupane Abul Hasan al Asy'ariyu wa Abu Mansurin lan Imam Abu Mansur al Maturidiyu wa atba'uhuma lan pira-pira pengikute imamani. Intaha. Niki Mbah Fadl nukil kalamipun Imam Ar-Ramli. Imam Ar-Ramli wonten syarah Minhaj. Beliau ngendikaaken niki kangge ancer-ancer kangge pedomane panjenengan supaya kita itu mengetahui siapakah ahlus sunnah, siapakah yang bukan ahlus sunnah. Karena yang namanya ahlus sunnah itu tidak cukup dengan mengaku saja, harus betul-betul tahu siapakah ahlus sunnah untuk kita ikuti, siapakah yang bukan ahlus sunnah untuk kita tinggalkan. Nah, teng mriki redaksine beliau Imam Ar-Ramli beliau ngendikaaken wal mubtadi'u man khalafa fil aqaidi ma alaihi ahlus sunnati. Pelaku bid'ah. Bid'ah niku maknane sesuatu yang bukan ajaran Nabi. Niku namine bid'ah. Sing dimaksud bid'ah teng mriki niku maksude bid'ah aqaidiyah. Bid'ah dalam urusan akidah. Siapakah pelaku bid'ah itu? Teng mriki dipun dawuhaken pelaku bid'ah itu adalah mereka-mereka yang tidak bersesuaian dengan ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian siapakah ahlus sunnah wal jamaah itu? Ini kan mung diwolak-walik. Ahlul bid'ah berarti mereka yang bukan ahlus sunnah. Ahlus sunnah pengertiannya yang bukan ahlul bid'ah, kan bolak-balik nggih. Nah, lebih ditajamkan pengertiannya. Sing namine ahlus sunnah wal jamaah niku sinten? Niki kanda zaman rumiyin. Mimma kana alaihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa man ba'dahum.
Yang dimaksud dengan ahlus sunnah itu adalah mereka-mereka yang mengikuti ajarannya Nabi. Satu, Nabi nggih, Nabi. Kemudian sahabat Nabi. Kemudian tabi'in dalam urusan akidah. Takwang sulit. Ahlu sunnah wal jamaah itu parameter utamanya, ukuran utamanya adalah dalam akidah. Yakni mereka yang menetapi akidah yang diyakini oleh Nabi, akidah yang diyakini oleh sahabat Nabi dan tabi'in. Inilah yang dimaksud dengan khairul qurun, sebaik-baik generasi. Generasi ketika ada sahabat Nabi, generasi ketika ada tabi'in, generasi ketika ada tabi'in dalam urusan akidah. Sebab nopo? Awas, sahabat niku mboten wonten sing akidahe melenceng saking akidahe Kanjeng Nabi. Kalau ada orang yang akidahnya berbeda dengan akidahnya Nabi, itu berarti bukan sahabat. Namanya orang munafik. Namanya orang munafik. Jadi man azharal islamah wa akhfa al kufra. Mereka yang secara lahir menampakkan keislaman tapi menyimpan sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Berarti sebenarnya mereka itu bukan sahabat Nabi. Takwang suli. Keistimewaan sahabat niku pertama, tidak ada di antara mereka yang dalam bidang akidah utamanya yang pokok. Karena akidah nanti dibagi menjadi dua. Ada yang sifatnya pokok, ada yang sifatnya cabang. Ada yang sifatnya fundamental, ada yang sifatnya itu adalah merupakan cabang. Nah, para sahabat Nabi itu tidak ada yang berbeda dalam urusan akidah yang pokok. Contoh yang pokok. Contoh yang pokok niku misalkan sahabat Nabi itu tidak ada di antara mereka yang meyakini Allah serupa dengan makhluknya. Tidak ada. Sehingga ketika Nabi Mi'raj, para sahabat sepakat bahwa Nabi itu Mi'raj. Ini sepakat. Dan sahabat juga sepakat Nabi itu mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala berupa perintah salat. Ini pokok. Allah tidak menyerupai makhluk. Ini sepakat. Ini namanya pokok. Yang cabang. Nah, yang cabang ini ada perbedaan di antara sahabat Nabi, tapi perbedaan yang masih ditolerir, masih ditoleransi, perbedaan yang tidak masalah. Sebagian sahabat meyakini bahwa
ketika Nabi Mi'raj, Nabi melihat Allah. Sebagian sahabat yang lain meyakini bahwa Nabi tidak melihat Allah. Ini namanya cabang. Ada yang mengatakan Nabi melihat Allah, ada yang meyakini bahwa Nabi tidak melihat Allah. Tapi mereka sepakat, baik yang meyakini Nabi melihat Allah atau yang meyakini tidak melihat Allah, mereka sepakat Allah tidak serupa dengan makhluknya. Mereka tidak ada yang meyakini bahwa Allah di atas. Karena yang namanya menempat itu berarti membutuhkan tempat. Sifat membutuhkan adalah sifat yang dimiliki oleh makhluk. Ulama menyebutkan al-ihtiyajiyatu tunafi al-uluhiyah. Membutuhkan yang lain itu bukan sifatnya Tuhan, bukan sifatnya Allah. Membutuhkan yang lain itu adalah sifatnya makhluk. Sebelum ada makhluk, Allah tidak membutuhkan makhluk. Setelah diciptakannya makhluk, Allah tidak berubah. Berubah itu juga ciri utamanya makhluk. Berubah itu mustahil bagi Allah. Sehingga sebelum adanya makhluk, Allah tidak membutuhkan makhluk. Setelah diciptakannya makhluk, bumi, langit, dan penghuninya, marofiknya, sesuatu yang ada di bumi, sesuatu yang ada di langit sudah lengkap diciptakan oleh Allah Ta'ala. Allah tidak mengalami lelah karena menciptakan bumi dan langit. Awas, diciptakannya bumi dan langit itu membutuhkan waktu 6.000 tahun. Apa hikmahnya? Hikmahnya agar kita ketika melakukan sesuatu itu tidak tergesa-gesa. Kula panjenengan angger duweni cita-cita, awas. Ini bukan untuk menyamakan Allah dengan makhluk ya, tapi hikmah apa di balik itu? Hikmah kenapa bumi dan langit itu diciptakan 6 hari. 6 hari di sini maksudnya wa kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Waktu di zaman itu, waktu ketika diciptakannya bumi dan langit, sehari itu bagaikan 1000 tahun. Sehingga diciptakannya bumi dan langit itu 6.000 tahun. Lama kan? Lama. Maksudnya apa? Ada hikmah apa di balik itu? Hikmahnya agar kita manusia ketika melakukan sesuatu itu tidak tergesa-gesa. Ojo kesusu. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Nah, itu maksudnya seperti itu. Nah, 6.000 tahun diciptakannya bumi dan langit. Tapi dalam ayat kursi disebutkan la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak mengalami ngantuk. Allah tidak mengalami yang namanya tidur. Karena mengantuk dan tidur itu hanya berlaku bagi yang ketika melakukan sesuatu itu menggunakan anggota badan. Jenengan macul, we mesti anak keselek. Karena di dalam melakukan sesuatu itu menggunakan anggota badan. Kesel ngantuk. Angger ngantuk pengen turu apa pengen melek? Langsam pengen melek, pengen ngopi. Niku monggo kopine uyupun waduyupun hatta
seampas-ampasnya monggo nggak apa-apa. Oke, bahasa Arab versi Bula Kelor. Uyupun waduyupun hatta angfasuha. Monggo diuyup, monggo diunjuk ngantos saampas-ampase monggo kerso. Tapi aja ning mripat nggih. Kopi ning mripat mboten sae niku. Monggo-monggo disekecakaken. Allah Ta'ala di dalam berbuat itu biqudratihi, dengan sifat kuasa, bukan dengan anggota badan. Allah wujud qidam baqa sampai qudrah ira. Tidak ada yang mengatakan dengan tangan, nggak ada. Ahlussunnah wal jamaah dari dulu sahabat Nabi itu mereka semuanya meyakini Allah tidak menyamai makhluk. Di antara sifatnya makhluk ketika berbuat itu menggunakan anggota badan. Sementara kita tahu, kita baca khususnya wong sing kepengin pahala baca Quran sepertelone baca Quran, maca surat qul huwallahu ahad. Ahad itu artinya apa? Alladzi la yaqbalu al-inqisam. Jenengan kalau ditanya sama anak-anak, bapane mbah ahad si maknane nopo? Maknane zat yang tidak mempunyai bagian-bagian. Itu kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa Melayu, esa tapi tak berbilang. Ketuhanan yang Maha Esa. Esa di sini maksudnya adalah satu, esa tapi tidak berbilang. Wahdaniyah. Kembali ke keyakinannya atau akidahnya para sahabat. Sahabat itu tidak ada perbedaan sama sekali di dalam urusan akidah yang pokok. Tapi kalau dalam urusan yang cabang mereka terjadi perbedaan, tapi perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya ini masih dalam toleransi, masih bisa ditoleransi, maksudnya masih dimaafkan oleh syariat. Saya dipaham ya? Nah, sehingga ulama menyebutkan pantas saja kalau Nabi mengatakan bahwa yang namanya ahlu sunnah itu ya Nabi sendiri, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in di dalam urusan akidah yang pokok. Niku zaman semasa Nabi jumeneng, semasa Nabi itu masih sugeng, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Terus wal muradu bihim. Nah, teng mriki wonten stressing point, ada titik tekan. Ada titik tekan, ada sesuatu yang jenengan garis bawahi dengan pulpen yang blobor. Garis bawah sing tebal. Wal muradu bihim, yang dimaksud ahlu sunnah kalau tadi kan semasa hidup Nabi, sahabat, tabi'in. Wal muradu bihim fil azminatil mutaakhirah. Sekarang ahlu sunnah wal jamaah setelah masa 3 generasi itu, sahabat, tabi'in, tabi'in, setelah mereka itu siapa? Kita kan jaraknya sangat jauh dengan mereka.
maka harus ada patokan, harus ada yang namanya ukuran yang jelas. Ada yang namanya batas yang jelas. Ahlus sunnah itu siapa sih? Kalau di zaman setelah 3 generasi itu dikatakan di sini wal muradu bihim fil azminatil mutaakhirati imamaha. Yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah setelah 3 generasi tadi itu adalah 2 imam Ahlus Sunnah, yakni siapa? Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, kemudian Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari nama aslinya Ali bin Ismail. Ali bin Ismail ini adalah keturunan dari sahabat Nabi yang bernama Abu Musa Al-Ash'ari, sahabat sepuh dari Yaman. Sahabat sepuh dari Yaman. Dari apa namanya? Saya kalau menerjemahkan suku takut salah. Jadi ada kelompok orang yang namanya Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Nah, yang namanya orang-orang dari Asy'ariyah atau Asy'ariyah ini itu dikenal semenjak dulu, semenjak zamannya Nabi sebagai orang yang cerdas-cerdas. Semenjak zaman Nabi. Dan orangnya itu sangat dermawan. Orangnya sangat dermawan. Jadi apa namanya? Brayae jare wong bulakalor branding paham napa mboten? Brandinge brayae kowe wonge loman. Itu dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari. Sahabat sepuh waliullah. Nah, kemudian menurunkan siapa tadi? Al-Imam Ali bin Ismail, julukannya Abul Hasan Al-Ash'ari. Nah, ini berada di Kufah. Di Kufah. Sementara Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi niki jaraknya jauh. Di mana? Di Uzbekistan. Pernah ke Uzbekistan? Termoleng, ngulon terus Soekarno Hatta naik pesawat. Nah iya, nanti kalau mau ke Uzbekistan bareng-bareng ya. Setelah Wali Songo nanti ke Uzbekistan, amin gitu loh. Ziarah sampai kelas Jawa Tengah. Ya, siapa tadi? Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, kemudian Abu Mansur Al-Maturidi radhiyallahu anhuma. Wa atsba'uhuma, dan pengikut kedua tokoh ini. Pengikut kedua tokoh yakni siapa tadi? Abul Hasan Al-Ash'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Pengikut di sini maksudnya adalah ulama-ulama yang manhajnya itu sama dengan Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Pengikut di sini maksudnya ya ulamanya yang meneruskan, kemudian orang awamnya. Ini yang dimaksud dengan ahlu sunnah di zaman setelah 3 generasi sampai dengan hari kiamat. Jadi kalau ditanya panjenengan Ansor Banser, kalau ditanya siapakah ahlu sunnah wal jamaah di zaman ini, jawabannya siapa? Al-Imam
Abul Hasan Al-Asy'ari, Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dan pengikut di zaman sekarang. Sementara di zaman sebelum beliau berdua muncul, itu adalah Nabi sendiri, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'it tabi'in yang diikat dalam akidah yang pokok yang sama. Itu namanya Ahlus Sunnah. Bisa dipaham? Maka itu orang-orang di luar Asy'ariyah, di luar Maturidiyah itu kadang-kadang memframing. Siapa itu Asy'ariyah? Siapa itu Maturidiyah? Mereka itu bukan Ahlus Sunnah. Itu Asy'ariyah, Maturidiyah itu bukan Ahlus Sunnah itu. Ahlus Sunnah itu Nabi, Ahlus Sunnah itu sahabat dan sebagainya. Iya, betul. Itu di zamannya. Di zamannya. Sama dengan demikian, panjenengan dalam bidang fikih mengikutinya siapa? Imam Asy-Syafi'i. Kalau mazhab lain Maliki, Hanafi atau Hambali. Apakah dengan kita dalam berfikih mengikuti salah satu dari 4 imam madhab itu kemudian kita bukan Ahlus Sunnah? Ahlus Sunnah dalam bidang fikih kita mengikuti Imam Asy-Syafi'i. Tapi bukan berarti Al-Imam Asy-Syafi'i tidak mengikuti Nabi. Mengikuti Imam Asy-Syafi'i itu sama saja dengan mengikuti Nabi. Sakti paham nggih? Niki sing namine ilmu yang bersanad. Kalau panjenengan fikihnya itu kalau ditelusuri, oh Imam Asy-Syafi'i mengatakan begini, berarti panjenengan Ahlus Sunnah dalam bidang fikih. Kalau panjenengan dalam bidang akidah, oh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari menyatakan begini, oh saya mengikuti beliau, oh berarti panjenengan Ahlus Sunnah di zaman sekarang. Yang pada hakikatnya kita itu jika mengikuti Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, mengikuti Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, secara hakiki mengikuti Nabi. Sakit dipaham? Dalam Al-Quran disebutkan, may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Ketika turun ayat ini, ketika ayat ini diwahyukan kepada Nabi, may yartadda minkum an dinihi, barang siapa yang keluar dari Islam dari kalian, jadi nanti di zaman nanti itu akan ada orang-orang yang keluar dari Islam. Fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah akan mendatangkan, akan menjadikan sekelompok kaum. Jadi ana sing metu sing Islam, ada yang menjadi pengganti mereka yang keluar dari Islam. Fasayatillahu biqaumin, Allah akan mendatangkan sekelompok manusia, yuhibbuhum wa yuhibbuna, mereka ridho Allah sebagai Tuhannya dan Allah meridhoi mereka. Itu artinya orang yang datang ini, kaum yang datang yang setelah mereka yang keluar dari Islam itu adalah orang yang diridhoi oleh Allah menurut ketika wahyu ini turun kepada Nabi menepuk-nepuk sahabat Abu Musa Al-Asy'ari dan mengatakan, hum qaumu hadza. Yang dimaksudkan dengan kaum dalam ayat yang dibaca tadi itu adalah kaumnya orang ini. Siapa? Kaumnya siapa? Sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Al-Imam Al-Qushairi
Abul Qasim Al-Qushairi, Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi, terkenalnya disebut dengan Imam Al-Qushairi, menyebutkan idza utliqa al-qaumu fil Qur'ani fal muradu bihim al-atba. Ketika disebutkan kaum, itu maksudnya adalah pengikut. Kaum itu dudu wong sebatas yang hanya terikat oleh persaudaraan, sedulur, brandeng mau contoh ya. Tapi yang dimaksud adalah pengikut. Nah, jadi kita mengikuti Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu pada hakikatnya mengikuti petunjuk Nabi. Nabi mengikuti petunjuk Al-Qur'an. Saged dipaham napa mboten urutane? Saged dipaham nggih? Jadi ketika wahyu itu turun, may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna ila akhiril ayat. Nabi menepuk-nepuk punggung sahabat yang bernama siapa? Abu Musa Al-Asy'ari sambil mengatakan hum qaumu hadza. Yang dimaksud dalam ayat itu Nabi yang menafsiri, bukan kita. Yang dimaksud dalam ayat itu ditafsiri oleh Nabi adalah pengikut orang ini. Yang dimaksud dengan pengikut orang ini pengikutnya Abu Musa Al-Asy'ari. Ternyata Abu Musa Al-Asy'ari punya keturunan yang bernama siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari. Saged runtut niki ceritane? Nggih. Cerita itu bukan untuk meninabobokan anak untuk tidur, tapi untuk membangkitkan orang-orang sepuh untuk bersemangat. Nah, begitu. Angger nyong sampean lagi cilik, kue didongengi eben turu. Tapi dongenge nyong ki kue ora eben sampean ngantuk, tapi eben kumrika jebula lusuna kayak ya begitu. Cerita begini itu bukan untuk meninabobokan nyaman ya, enggak. Maksudnya apa? Supaya kita yakin, oh iya ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para sederek para rawuh ingkang kula mulyakaken. Nah, kemudian siapakah Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi? Nah, disambungkan dengan sabda Nabi. Nabi pernah bersabda, la tuftahannal Quspontaniyah. Kelak yang namanya Konstantinopel. Weruh Konstantinopel? Sekarang namanya Istanbul. Nah, dulu dikuasai raja namanya Konstantin. Nah, Konstantinopel itu adalah kota, tapi dikelilingi laut. Bentengnya itu di pinggir-pinggir pantainya itu bentengnya sangat tinggi. 800 tahun setelah Nabi bersabda, ini belum pernah ada yang bisa mengalahkan. Sebelumnya, sebelum Nabi diutus pun yang namanya Konstantinopel ini belum pernah yang namanya kebobolan. Orang menyerang itu tidak ada yang sanggup untuk menundukkan Konstantinopel. Tidak ada. Tapi Nabi ketika masih jumeneng, ketika beliau masih hidup, beliau pernah mengatakan begini, la tuftahannal Qustontaniyah. Kelak yang namanya Konstantinopel itu akan dapat ditundukkan. Fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaishu dzalikal jaish. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang menundukkan Konstantinopel. Dan sebaik-baik tentara, tentara di sini maksudnya ya tentara, ya orang yang mengikuti pemimpin itu adalah tentara yang menundukkan Konstantinopel.
Semacam itu. Nah, masa berlalu, sahabat dari mulai sahabat Utsman itu sudah berusaha untuk menundukkan Konstantinopel atau Istanbul sekarang ini, tapi tidak ada yang berhasil. Karena apa? Ingin masuk dalam sabda Nabi, agar saya ini menjadi orang yang terbaik. Ternyata apa? 800 tahun setelah Nabi meninggal, baru ada seorang raja keturunan Sayyiduna Utsman, namanya Muhammad Al-Fatih. Namanya Muhammad, tapi setelah menundukkan Konstantinopel dijuluki Al-Fatih. Muhammad yang berhasil menduduki Konstantinopel. Bahasa Turkinya itu Mehmed, bukan Muhammad tapi Mehmed. Jadi lahjah atau dialeknya orang Turki, Muhammad itu panggilannya Mehmed. Salahuddin Salah, ya kan? Ada pemain bola tuh, namanya kan aslinya kan Salah, tapi ditulis Salah. Pemain bola ganding Salah terus, nah, misalkan seperti itu. Nah, itu lahjah itu, ya, itu lahjah. Jadi, siapakah Muhammad yang kemudian berjuluk Al-Fatih ini? Adalah seorang pemimpin yang mempunyai guru bernama Syihabuddin Ahmad bin Muhammad Al-Ghurani. Siapa beliau itu? Adalah seorang tokoh pengikut ajarannya Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Urutannya paham nih urutannya? Muhammad Al-Fatih adalah ahlu sunnah yang mengikuti Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Mengikuti siapa? Mengikuti ulama tadi yang bernama Al-Ghurani. Bahasa Arabnya Al-Qurani, tapi orang Turki menyebutnya Ghurani, pakainya G, Ghurani. Nah, ini adalah bukti bahwa isyarah Nabi itu benar. Pemimpin yang menundukkan Konstantinopel adalah pemimpin yang terbaik. Artinya Nabi meridho pasukan yang menguasai Konstantinopel adalah pasukan yang diridhoi oleh Nabi. Kenyataan sejarah yang menundukkan Konstantinopel adalah Muhammad yang kemudian berjuluk Al-Fatih adalah pengikutnya Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Maka tepat sekali jika Nahdlatul Ulama mengatakan bahwa dalam bidang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yakni NU mengikuti Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, tinggal bagaimana panjenengan kalau malam Kemis itu ngaji. Karena ini kan ahlu sunnah dari aspek sejarah, dari aspek yang namanya isyarah Nabi. Awas, Nabi jangan dikatakan meramal, karena yang namanya meramal itu pakainya pasir, dari kata romal itu artinya pasir. Nabi jangan dikatakan meramal. Nabi itu memberikan isyarah nabawiyah, isyarah kenabian, dan kalau menjadi isyarah Nabi itu pasti akan terjadi. Terbukti tadi Nabi mengatakan bahwa sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang menundukkan Konstantinopel, sebaik-baik pemimpin adalah yang menundukkan Istanbul. Ini menunjukkan apa? Abu Mansur Al-Maturidi radhiyallahu anhu dan para pengikutnya adalah orang-orang yang diridhoi Nabi. Dengan demikian juga diridhoi oleh Allah Ta'ala, karena Nabi tidak bersabda kecuali dilandasi dengan wahyu. Saged dipaham niki? Sak menten mawon nggih.
pengaosan malam ini mudah-mudahan membuka panjenengan, oh ternyata yang namanya Ahlussunnah wal Jamaah dari aspek sejarah seperti ini, dari aspek isyarah nabawiyah semacam ini. Nanti malam kemis yang bukan malam kemis napa niki? Kemis pon niku berarti keajarannya nggih, teng ajarane Ahlussunnah wal Jamaah. Kemis manis. Nggih, kemis manis. Ya alhamdulillah niki pengaosan dalam rangka persahabatan antara Luwung Gede dan Bula Kelor. Ansor Bansernya alhamdulillah kompak, mudah-mudahan semakin kompak di dalam menjaga ketentraman masyarakat, memasyarakatkan mengaji, memasyarakatkan ilmu-ilmu Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan menggugah, mudah-mudahan semakin memantapkan kita sebagai orang Nahdliyin yang mengikuti manhajnya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Untuk beliau berdua, Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Mbah Hasyim Asy'ari, dan para pendiri-pendiri NU, ulama-ulama kita yang telah mendahului, sesepuh-sesepuh Bula Kelor, kiai-kiainya, ustadz-ustadznya yang sudah mendahului dan yang masih hidup, kita doakan, karena yang namanya kirim Fatihah itu tidak hanya untuk orang yang sudah meninggal, yang masih hidup pun boleh kita bacakan surat Fatihah dengan niat yang baik. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala, keistiqomahan di dalam Ahlussunnah wal Jamaah dengan berkahnya orang-orang soleh yang telah mendahului kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Saking kawula nyuwun agunging pangapunten, matur nembah nuwun sakatha-kathahipun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejam. Pasang sam. Sesuai kuota berarti. Event paning Uzbekistan. Oke.